lain, kelompok lain bertanggung jawab untuk menasehati dan menghentikannya. Setuju? Yang ketiga, kita akan bekerja sama membuat tim skala besar untuk penelusuran nasab Wali Songo Jumadil Kubro ke atas. Setuju? Skala Asia Tenggara dan seperti yang kemarin kita bahas. Itu poin-poin internal. Poin-poin eksternalnya kita akan, dari hasil ini kita akan mengirim rekomendasi kepada pemerintah, tembusan kepada Presiden RI, Wakil Presiden, kementerian-kementerian terkait, yaitu Kemenag, Kemenristek, Kemendikbud, untuk MUI untuk ikut andil dalam pembahasan ini dan menjadi menahkodai kami dalam penelusuran baik nasab Wali Songo dan juga pembahasan nasab Ba'alawi, sehingga konflik ini tidak diserahkan kepada kultural, tidak terjadi konflik sosial. Itu poin intinya. Nanti poin-poinnya per poinnya akan boleh dibaca, karena sebelum pergi kami butuh dukungan tanda tangannya itu sudah menghadiri. Begini, yang pertama oke, dua, tapi yang kedua itu kan yang mana yang tidak disetujui? Yang kedua. Yang mana? Artinya gini, penyelesaian masalah ini kan bukan ke ini, harus ke ahli, betul, ke nasabah. Betul. Apakah sedangkan pemerintah ini bukan ahli dalam bidang ini? Nah, pemerintah fasilitator, iya, artinya termasuk MUI pun bukan semuanya di bidang ini. Betul. Nah, itu ada bidangnya. Anak kira nggak usah terlalu jauh sampai ke situ. Ini urusan pembuktian ilmiah saja. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a fal yang percaya enggak agar silahkan. Begini, Bib, si pemerintah ini sudut pandang panitia ya, keluarga besar, agar pemerintah itu ikut andil memfasilitasi para nasabah-nasabah expert itu, sehingga tidak ada lagi celah untuk to'an nasab di kemudian hari dan sifatnya nanti mengikat gitu. Mungkin boleh dibaca dah. Sebentar. Jadi ini maksudnya mau diputuskan apa belum selesai kan kita? Belum. Ya, ini kebutuhannya. Ane lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Nanti dibaca ya. Ane lanjut karena Ane setelah ini, Ane malam ini ba'da Isya ada ceramah di Kalimantan Selatan, sehingga Ane harus ke bandara jam 4 lewat, Ane boarding. Maka Ane mohon izin setelah ini. Kita udah jauh-jauh kemari, tapi yang punya tesis ini nggak datang, Bu ya. Ala kulli hal, ya. Jadi bicara soal yang disampaikan Tengku tadi, masalah syajarah mubarakah kita kesampingkan. Berarti selesai ya, masalah syajarah mubarakah kita kesampingkan. Kemudian yang baru menyebutkan pertama itu kitab As-Samarqandi, ya, di abad ke 800-an akhir, ya, sampai ke belakang tuh yang menyebutkan banyak sekali. Tapi tidak ada yang menafikan, kita setuju. Tidak ada satupun kitab yang menafikan. Anda nggak bisa menunjukkan. Sedangkan nafi itu butuh dalil. Kita udah sampai kepada muqaddimah itu. Nah, masalah bagaimana kitab nasab? Tolong jangan ada yang bicara dulu sebentar. Tolong yang di belakang. Nah, ini saya mau nunjukin supaya kita pahami ilmu nasab dari ulama ul ansab. Ini kitab Usul wa Qawaid fi Kashfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwirin Nasab, karya Syekh Ibrahim bin Mansur, ya, yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imad juga. Tapi sayang sekali, seperti yang tadi Gus Sofi mengatakan, lagi-lagi Kiai Imad setiap mengambil rujukan hanya sesuai yang dengan kepentingan dia saja. Yang di luar kepentingannya nggak dipakai. Nah, saya kasih di sini. Ilmu nasab, kama ya'lamuhul hudzaq, qaimun ala iqrari riwayatil amudin nasab wa wathiqatihi li rabtil furu' bil usul fi dhilli syuhratihi bidzalika nasab. Lidzalika yarbitu katsirun minal hashimiyyin wa ghairihim minal qidam ila al-yawm nasabahu bi usulihi allati fil qarnil khamis aw al-ashir ala riwayatil mujma'i 'alaiha minal bait aw bil wathiqati. Wahada maslaku huffadhil Islam al-bari'ina fin nasab. Nah, jadi di sini kesimpulannya, ya, kata beliau, ilmu nasab ini dibangun di atas iqrar riwayatil amud. Jadi kalau udah ada nasabah meriwayatkan amud tersebut dalam bentuk iqrar, itu udah selesai. Itu udah selesai. Artinya dia sudah memverifikasi berarti. Dan walaupun itu di qarnil khamis, qarnil ashir, diikat nasabnya. Tapi dari nasabah meriwayatkan, berarti sudah terverifikasi. Ala hadza yubna ilmu nasab. Kecuali kalau amudnya itu ada ulama yang nas, ada ghairu muaqib, atau minas, anaknya perempuan, atau munqarid, ada yang nas inqirat, atau ibarat tufidu annahu la aqibalahu. Itu kan enggak ada. Sampai saat ini enggak ada ulama yang menafikan. Selama enggak ada ulama yang menafikan, kemudian ada ulama yang menyebutkan, berarti udah diterima. Kenapa? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayah. Kata beliau, saya bukan ngarang-ngarang. Laisat riwayah fadlan an wathiqati nasab syai'an muhdas aslan. Ini bukan sesuatu yang baru dalam ilmu nasab. Balin nasab qama ala riwayah. Ilmu nasab itu dibangun di atas periwayatan amud. Fahahiya kutubun nasab al-mutaqaddimah. Nih, beliau unjukin kitab-kitab nasab yang dulu. Ada nasab Quraisy. Itu dikarang oleh Mu'rij.
bin Amr itu tahun 195. Kemudian Jamharatun Nasab Ibnul Kalabi tahun 204. Itu kitab nasab pertama. Dia nggak punya rujukan kitab nasab sebelumnya. Artinya sebelumnya itu mabni ala riwayah, selesai. Dan di sini beliau ngasih contoh ada 5. Qabul ulama wa iqrarihim li riwayati amudin nasab aw wathiqatihi. Ulama menerima riwayat amudun nasab dan wathiqah. Walaupun di atasnya ada yang nggak disebutkan. Saya kasih contoh di antaranya nasab nasab Ibn Hajar al-Asqalani. Nasab Al-Imam Muhaddits Qudwa Ibnu Khalil. Di sini disebutkan oleh Ibn Hajar nasab tersebut. Ya, di dalam kitabnya Ad-Durarul Kaminah. Bahwasanya huwa Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar bin Abdullah bin Khalil bin Ibrahim bin Yahya bin Abi Abdullah bin Abi Abdullah bin Faris bin Abi Abdullah bin Yahya bin Ibrahim bin Sa'ad bin Talha bin Musa bin Ishaq bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Aban bin Uthman bin Affan al-Asqalani tsumma al-Makki. Ini disebutkan amud nasabnya Khalil Abdullah bin Muhammad ila Amirul Mukminin Uthman. Disebutkan oleh Ibn Mulaqin, disebutkan oleh Al-Hafidz Taqiyuddin Al-Fasi, disebutkan oleh Ibnul Jazari, disebutkan juga oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Imam Dzahabi menisbatkan beliau kepada Uthman. Enggak ada yang menafikan, yang ada menyebutkan. Dan ini nasab diikrar oleh Ibn Hajar. Nah, tapi kalau dilihat amudnya ke atas ke Sayyidina Utsman, itu ternyata ada salah satu nama. Namanya Sa'ad dan abaknya Tolhah. Nasabnya tadi itu kalau ditarik ada nama Sa'ad, nama Tolhah. Itu lam tarid lahuma tarjamatun fi kutubun nasab wala tarikh wa tarajim. Enggak ada nasabnya di dalam kutubun nasab wala tarikh wala tarajim. Illa fi tarjamat Imam Khalil bin Abdullah bin Tariq Mu'asiri Ibnul Mulaqin wal Fasi, kecuali dari nasab orang yang sezaman dengan dia, yang di atas-atas enggak ada. Nasab yang muasir dengan sezaman. Artinya ada beberapa nama yang dicari di kutub sumber sezaman enggak ada nama itu. Tapi kenapa nasab ini diterima? Karena ilmu nasab mabniun ala riwayatil amud. Dan ini udah mujma', dikatakan mujma' ahlil ansab seperti ini. Selama tidak ada yang menafikan dan ada ulama nasab lain yang itsbat, nasabah ya, saya bicara nasabah. Selama tidak menafikan dan ada nasabah yang mengitsbat, maka itu sudah diterima. Dan ini wahadhil qaidah kata beliau, a'ni babu qabuli riwayati amudin nasab wa wathiqatihi wa iqrariha muttaridatun 'inda ulama al-Islam. Jadi ini muttaridah nih. Qabul riwayat amudin nasab itu muttaridah 'inda ulama al-Islam. Wal amal 'alaiha fi qabul riwayah wal wathiqah minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Jadi itu diamalkan oleh ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Qala malam yunkir alimun min ulama nasab. Selama tidak ada satu ulama nasab pun yang ingkar. Sekarang saya mau tanya, siapa nasabah yang ingkar nasab Pak Alawi? Tidak ada. Yang ada yang itsbat. Saya sebutkan tadi berapa nama? Mulai dari nama-nama tadi disebutkan banyak sekali. Jadi enggak ada. Yang ingkar tidak ada. Selama tidak ada yang ingkar, kecuali Imaduddin nama Murad Syukri. Murad Syukri muridnya Albani. Yang isbat itu siapa? Loh, tadi saya panjang lebar jelaskan. Loh, iya siapa? Coba yang isbat itu Domin bin Syadqum, As-Samarqandi, kemudian dalam Tuhfatut Talib, dalam Musyajjar Abu Alamah, kemudian Syekh Murtadha Az-Zabidi. Baca kitabnya. Loh, tadi dibacakan di awal, kok mundur lagi? Maksud saya yang dibacakan itu dari tadi kesannya seperti ceramah. Coba dibaca. Bukan ceramah, Anda tidak mendengarkan. Mau ngapain saya ulang lagi? Saya saran Anda buka yang sudah saya tulis atau rekaman yang saya sampaikan di IBTV. Saya ingin antum membuka kitab. Kita kan kajian ini. Iya. Ya, ayo kita jujur fair aja. Ya, saya kasih contoh yang punya Robi. Tapi antum boleh. Baca 3 jajar, dia 3 jajar biar fair. Ya. Santai Ayo. Kiai, tenang. Coba. Musyajjar Abu Alamah. Nih saya kasih contoh di antaranya. Ya. Ini gambarnya dikutip oleh risalahnya Rabitatul Alawi. Rabitah sebenarnya udah nggak jawab dan udah tuntas. Nah, Rabit Musyajjar Abu Alamah ini ulama abad ke-11. Tapi dalam ilmu nasab tidak disyaratkan harus sezaman karena di sistemnya verifikasi. Dan ini yang saya baca panjang lebar, Anda nggak ngerti berarti. Inilah yang belum kita sepakat, Tuan. Jadi antum pertama membeberkan kitab yang tidak sezaman dengan keberadaan Ubaidillah, ya kan? Sementara pada konsep ini kita memahami bahwa untuk terverifikasinya seorang yang bernama Ubaidillah harus ada ulama sezaman. Iya, kitab yang sezaman itu. Nah, syarat itu dari mana? Ulama nasab mana yang menyebutkan? Baik. Gak ada ulama nasab menyebutkan syarat itu. Jangan bilang gak ada. Terus riwayatul amud ini semuanya Al-Kafil Muntakhab. Ya, saya baca. Dibaca. Sebentar, sabar. Ya.